got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Kasus keterlambatan rujukan merupakan salah satu permasalahan utama terjadinya kematian ibu dan bayi di Indonesia. Kematian ibu dan bayi dapat diakibatkan pelayanan di fasilitas kesehatan belum maksimal. Terjadi keterlambatan pelayanan rujukan mengakibatkan sangat terlambatnya pasien tiba di fasilitas pelayanan rujukan. Berbagai hambatan termasuk ketidakjelasan hubungan dengan BPJS Kesehatan dalam hal pengaturan sistem rujukan, terjadinya perbedaan pendapat rujukan, dan perhatian terhadap pengembangan sistem rujukan di daerah yang masih kurang sehat. Tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Permenkes nomor 3/2020 yang mengatur klasifikasi dan perizinan rumah sakit yang tentunya mempengaruhi sistem rujukan. Dengan sistem rujukan diharapkan meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih bermutu. Metode yang diambil berdasarkan tinjauan literatur dan penelitian yang mencoba menggali lebih banyak informasi guna mengetahui sistem rujukan yang terjadi di Indonesia baik kabupaten, provinsi, puskesmas, dan rumah sakit. Pada 2014 telah diterbitkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.02-Menkes/390/2014 tentang pedoman penetapan rumah sakit rujukan nasional. Permenkes ini membahas adanya rumah sakit rujukan nasional, rujukan provinsi, dan rujukan regional. Strategi pelaksanaan rumah sakit rujukan pada 2017 dengan melakukan pemetaan rumah sakit rujukan nasional, provinsi, regional dengan penguatan sistem telematika. Pada tahun 2019, terlihat bahwa pengembangan sistem rujukan masih membutuhkan penguatan. Berbagai hambatan terjadi, termasuk ketidakjelasan hubungan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dalam hal pengaturan sistem rujukan. Terjadinya perbedaan pendapat rujukan berjenjang ataukah rujukan berbasis kompetensi. Demikian pula perhatian terhadap pengembangan sistem rujukan di daerah yang masih kurang sehat. Terkait sistem rujukan ini, pada tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan Permenkes nomor 3/2020 yang mengatur klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Keberadaan Permenkes atau PMK/3/2020 tentunya mempengaruhi sistem rujukan. Secara konseptual, PMK nomor 3/2020 memperkuat pemetaan perjenjangan rujukan berbasis kompetensi penanganan. Sistem rujukan berjenjang berbasis kompetensi ditetapkan berdasarkan kebutuhan medis suatu penyakit dan kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan atau rumah sakit, bukan jenjang kelas rumah sakit. Sistem ini membutuhkan kemampuan Dinas Kesehatan Provinsi untuk menyusun peta kompetensi dan sistem rujukan yang akan dibangun. Setiap provinsi akan mempunyai peta yang berbeda-beda. Tujuan rujukan adalah dihasilkannya pemerataan upaya kesehatan dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan secara berdaya dan berhasil guna. Tujuan sistem rujukan adalah untuk meningkatkan mutu, cukupan, dan efisiensi pelayanan kesehatan secara terpadu. Dengan memperkuat sistem rujukan tersebut merupakan salah satu cara untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu, serta dengan adanya problem dan tantangan puskesmas dalam mendukung sistem rujukan maternal ke rumah sakit umum daerah dapat diatasi. Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari pasien dan atau keluarganya, serta tenaga kesehatan yang berwenang harus memberikan penjelasan kepada pasien mengenai diagnosa dan terapi atau tindakan medis yang diperlukan oleh pasien. Alasan dan tujuan dilakukan rujukan, risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan, transportasi rujukan, dan risiko atau penyulit yang dapat timbul selama perjalanan. Pasal 12 Kemenses RI 2012, hal ini diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa setiap ibu berhak memperoleh akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar, aman, bermutu, dan terjangkau. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan ibu yang dengan standar aman, bermutu, dan terjangkau. Keterlambatan ini disebabkan berbagai permasalahan dasar pada aspek kesehatan maupun non-kesehatan. Beberapa di antaranya meliputi permasalahan dari faktor geografis, sosial maupun kemampuan pembiayaan. Kenyataan di lapangan didapatkan masih ada beberapa faktor yang menjadi sebab terjadinya rujukan terlambat, seperti terjadinya komplikasi persalinan, kesulitan pengambilan keputusan terkait ekonomi biaya transportasi, aspek geografis, juga ketersediaan sarana prasarana rumah sakit. Saat ini pada kenyataannya sistem rujukan yang sudah diatur oleh pemerintah
dalam berbagai tindakan belum dapat terlaksana secara baik karena terbentur dalam hal wilayah geografis, sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Penyediaan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas masih menjadi tantangan besar. Untuk itu, pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya permasalahan tersebut, perbaikan sistem pelayanan kesehatan maternal dan neonatal tidak cukup dengan hanya melakukan standarisasi pelayanan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia, tetapi juga perbaikan sistem rujukan maternal dan neonatal yang akan menjadi bagian dari tulang punggung sistem pelayanan secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelesaian permasalahan perlu diupayakan dari berbagai sisi, dengan harapan menunjang upaya penurunan angka kematian ibu yang masih tinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan program penurunan angka kematian ibu dan bayi adalah memperkuat sistem rujukan kesehatan di berbagai jenjang pelayanan kesehatan. Khusus untuk kasus ibu hamil, regulasi sistem rujukan harus segera diterapkan, karena aturan yang diterapkan oleh BPJS mengharuskan persalinan normal dilakukan di vaskes primer. Padahal, ibu-ibu yang resiko tinggi harus melahirkan di rumah sakit. Meskipun pada akhirnya mereka melahirkan normal, tetapi pendarahan dan komplikasi lain dapat terjadi sewaktu-waktu. Sistem rujukan kegawat daruratan maternal dan neonatal mengacu pada prinsip utama kecepatan dan ketepatan tindakan, efisien, efektif, dan sesuai kemampuan dan kewenangan fasilitas pelayanan. Sistem rujukan yang dibangun harus dilengkapi dengan manual supaya bisa dilaksanakan dengan lebih tertata dan jelas. Kesimpulan, sistem rujukan yang sudah diatur oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan belum dapat terlaksana secara baik karena terbentur dalam hal wilayah geografis, sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. Penyediaan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas masih menjadi tantangan besar. Untuk itu, pemerintah harus memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan status kesehatan ibu dan anak, untuk mewujudkan program penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Ini salah satu upaya untuk mencapai tujuan program tersebut adalah memperkuat sistem rujukan kesehatan di berbagai jenjang pelayanan kesehatan.